Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat website stok barang. Website stok barang kami ini meliputi dengan perdagangan teh. Presentasi kami akan dimulai dari yang pertama, yaitu menjelaskan tentang bagaimana mekanisme dan konsep dari website tersebut. Saya berikan selanjutnya kepada Karen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari kegunaan website ini gitu. Di halaman beranda terdapat ucapan selamat datang di Adakaya Store dan di bawahnya terdapat tulisan kelas stok barang dengan mudah dan terhubung ke semua cabang secara real time. Di mana website ini itu ditujukan untuk para karyawan dari Adakaya Store sendiri agar mereka bisa saling mengecek barang stok masuk dan juga keluar gitu. Nah, terus selanjutnya di bagian beranda ini terdapat kayak di heading atasnya ini sebelah kiri kan ada kayak tombol kayak keranjang gini menandakan bahwa ada kayak store ini ada semacam toko kayak gitu. Terus di bawahnya ada footer, footernya itu menandakan bahwa tulisannya kan 2025 ada kayak store di mana ada kayak store sendiri ini dibangun di tahun 2025. Terus di bagian heading juga ada about us, ada kontak dan juga tombol masuk gitu. Nah, di About Us ini, ketika kita tidak menekan, memang eh tidak ada kayak bayangan berwarna gelap gitu. Tapi ketika kita menekannya, maka ada efek hover, di mana nantinya berwarna orange tua gitu. Terus juga ada kontak yang ketika ditekan ada efek hovernya juga berwarna orange tua. Oke, selanjutnya kita akan memencet About Us-nya. Ketika kita pencet, akan ditampilkan sebuah gambar seperti ini, ada tentang kami. Di sini kalian bisa membaca kayak gimana kayak sejarahnya, filosofi dari pembuatan ada kayak store ini sendiri. Ketika kita pencet kategori teh yang berwarna biru ini, maka akan mengeluarkan beberapa jenis teh yang disediakan oleh Adakaya Store. Mulai dari ada black tea, kalau kita pencet dia bisa keluar kayak deskripsi, green tea, white tea, oolong tea, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita ke bagian kontak. Ketika bagian kontak ditekan, maka akan terlihat seperti ada foto pembangun-pembangun web ini. Ketika di slide ini kalau ada tombol kanan kiri ini panah kanan kiri ketika kita menekannya maka akan selanjutnya ini di pertama ini ada Adelia, terus kedua ada saya sendiri atau Karen, yang ketiga ada Aisyah dan keempat ada Widya. Seperti itu. Ini menggunakan foto slide. Nah, selanjutnya di bagian atasnya ada sebuah informasi yaitu call us for assistance di mana mereka bisa menghubungi kami gitu apabila ada kendala dari website ini gitu di mana ada nomor telepon, ada emailnya juga dari ada kayak Store. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke tombol masuk. Ini kita harus memasukkan nama yaitu misalnya kita mau masukkan nama karyawannya itu Adel 15 untuk passwordnya kita masukkan. Setelah kita masukkan kita pencet masuk. Ketika kita pencet masuk, nantinya akan masuk ke bagian tabel manajemen stok teh. Di sini ada judulnya manajemen stok teh. Terus juga di bawahnya ada tabel. Tabelnya di mana di sini ada headingnya. Heading dari tabelnya ada nama teh, harga atau unit dalam dalam rupiah, terus ada stok dan juga update stok. Nah, di sini kan banyak varian ya. Dengan stok awal itu berupa 10, 15 ini. Dan harganya ini. Kita akan mencobanya di Black Tea dengan harga 20.000 apabila kita tambahkan stoknya. Misalnya kita tambahkan, mau tambahkan 3. Nah, ini 3. Ketika kita pencet cek pemasukan pengeluaran, pengeluarannya adalah 60.000 karena dia otomatis mengalihkan dari harga ini dengan stok yang tadi kita tambah itu 3. Misalnya lagi kita mau green tea-nya kita mau mengurangi, misalnya kita mau mengurangi 2, atau 10, langsung 10, kita pencet tombol kurang, langsung sisa 5, ketika kita pencet cek pemasukan dan pengeluaran lagi, dia akan mengupdate pemasukannya menjadi 180.000. Kenapa ketika kita menekan tombol minus ini malah nantinya di total keuangan ini langsung otomatisnya dipemasukkan karena kan anggapannya kita telah menjual green tea tersebut gitu. Kalau pengeluaran ini bahwa kita telah
membeli lagi stok untuk black tea kayak gitu. Terus ketika kita sudah mencobanya semua, ini bisa di satuan bisa. Terus juga ini kalau untuk langsung 5 gini juga bisa pencet tambah. Oke, setelah itu kita bisa juga menggunakan tombol lockout. Ketika kita pencet, dia akan kembali ke beranda. Seperti itu. Baik, untuk codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Pada kode ini, bagian pertama yang penting adalah header. Header ini berfungsi sebagai bagian atas website yang berisi logo dan navigasi. Di dalamnya ada elemen div class sama dengan logo yang menampilkan nama toko, yaitu ada KS Store. Nah, di dalam header juga terdapat navigasi yang dibuat dengan elemen nav. Navigasi ini menggunakan daftar U dan LI, di mana setiap item menu memiliki tautan A. Ada 3 menu utama, yaitu About Us, Kontak, dan Masuk. About Us dan Kontak memungkinkan fungsi Show Page yang kemungkinan digunakan untuk menampilkan halaman yang sesuai ketika diklik. Masuk memiliki kelas button dan menggunakan fungsi Show Login yang mungkin akan menampilkan form login untuk pengguna. Selanjutnya ada bagian main yang berisi konten utama. Di dalamnya ada div ID beranda, kelas sama dengan konten yang menjadi bagian utama halaman beranda. Nah, di dalamnya terdapat section. Ini ada div class sama dengan kontainer yang berisi judul utama heading 1 bertulisan selamat datang di Ada Kaya Store serta paragraf B yang menjelaskan bahwa sistem ini memudahkan pengelolaan stok barang secara real time. Di sini saya akan menjelaskan tentang kami dari toko Ada Kaya ini. Jadi tentang kami ini akan berisikan deskripsi tentang toko, tentang produk apa aja yang kami jual dan deskripsi dari Ada Kaya itu sendiri. Masuk ke struktur utama yang kami gunakan di sini itu ada div dan section. Gunanya untuk menyusun beberapa elemen di dalamnya. Lanjut di sini itu ada eh, HTML div ID. Div ID about us itu gunanya untuk elemen yang memiliki ID unik, gunanya untuk memanipulasi tampilan menggunakan JavaScript. Selanjutnya ada kelas konten. Kelas konten ini digunakan untuk memberikan gaya melalui CSS. Selanjutnya ada display. Style display ini digunakan untuk supaya tampilannya itu bisa disembunyikan dan bisa dimunculkan menggunakan JavaScript nanti. Nah, lanjut di sini ada background color untuk memberikan warna latar belakang. Nah, di bagian tentang kami ini berisikan judul dan deskripsi tentang Ada Kaya Teh. Next, di sini ada untuk kategori teh. Nah, di sini untuk kategori teh ini terdiri dari skrip eh, skrip ini digunakan untuk memudahkan styling. Jadi, kalau misalkan nggak ada skrip ini, dia itu nggak akan bisa di styling dan ditambahin kayak animasi yang macam-macam gitu. Lanjut. Lanjut juga, skrip ini digunakan supaya kita tuh nggak perlu menulis CSS-nya secara terpisah. Nah, makanya dengan ini tuh kita bisa menggunakan kelas bawaan seperti background color, text, grid, dan lain-lainnya. Lanjut ke bagian teh. Nah, di bagian kategori teh ini itu akan berisikan deskripsi dan gambar. Bagian ini itu punya latar belakangnya sendiri. Latar belakang yang ini lanjut memiliki flex. Flex ini menggunakan untuk box, untuk mengatur flex box. Lanjut di sini ada justify center untuk memusatkan elemen secara horizontal. Selanjutnya ada item center. Item center ini untuk memusatkan elemennya secara vertikal. Next, di sini ada beberapa tombol kategori, yaitu kontainer. Kontainer ini untuk eh,
Bagian-bagian dari tombol ini tuh untuk membuka atau mengubah tampilan daftar teh. Nah, untuk kelas kontainer ini, untuk menandai bahwa bagian ini tuh dapat diklik. Terus one click ini fungsinya untuk memanggil fungsi JavaScript yang konten ini saat diklik. Selanjutnya, opacity itu untuk membuat tampilannya supaya nggak terlihat dan kontennya dapat disembunyikan. Contohnya itu seperti saat, nah kategori teh ini bisa diklik dan bisa disembunyikan. Next, di bagian daftar kategori teh, bagian kategori teh yang ini, saat kita klik kan sudah muncul. Itu menggunakan setiap eh, step itunya tuh menggunakan blok div-nya sendiri. Lanjut, di sini itu ada bagian deskripsi teh ini berisikan informasi tentang masing-masing dari tehnya sendiri, supaya karyawan itu bisa lebih memahami produk-produk yang dijual, fungsi dan kegunaan dari barang yang dijual. Nah, di sini itu semuanya akan langsung tergabung sama kelas script yang ada di awal tadi, yang sebelumnya. Eh, Selanjutnya itu menggunakan interaksi JavaScript juga menggunakan one click. Tapi di sini tuh kalau yang tadi disimpan di konten, ini disimpan di deskripsi. Jadi mereka tuh kayak terpisah bagiannya. Jadi saat eh, tombol nama green tea ini diklik, itu dia memunculkan deskripsi dari tehnya itu sendiri. Lanjut. Di sini juga ada animasi. Animasinya itu menggunakan opacity, dan lanjut ke bagian teh-teh ini semuanya memiliki div yang isinya hampir sama. Next, jadi di sini kita lanjut aja ke Java-nya. Bagian Java-nya ini fungsinya untuk mengatur eh, toggle class yang tadi dan animasinya. Jadi yang pertama itu konten digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan daftar kategori teh. Lanjutnya opacity itu digunakan untuk mengatur animasinya. Eh, list itu digunakan untuk menghapus batas tinggi sehingga konten nggak bisa muncul. Lalu bagian deskripsi ini yang deskripsi, yang toggle deskripsi ini. Fungsinya untuk mengontrol tampilan deskripsi saat jenis teh diklik. Penjelasan ini, lalu di sini itu yang membedakan ada aktif. Aktif ini, aktif dex ini gunanya untuk menyembunyikan jika belum dibuka. Jika konten yang lainnya terbuka, dia akan menutup sendiri seperti itu. Selanjutnya, oke, udah selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian halaman kontak. Jadi di halaman kontak ini ada div yang menjadi wadah utamanya. Di dalamnya ada ID kontak ini untuk elemen saat kita ingin memanggilnya pada JavaScript. Lalu kelas konten ini ditunjukkan bahwa div ini merupakan bagian dari halaman ini. Selanjutnya, style display digunakan untuk menyembunyikan saat ia pertama kali website ini dibuka. Jadi saat pertama kali website ini dibuka, yang muncul bukan langsung bagian halaman kontak ini. Kita lanjut di bagian informasi kontak. Nih, di bagian sini yaitu pada H1 ini untuk judulnya. Nah,
Nah, seperti ini. Nah, pada bagian ini call of call us for assistance ini menggunakan H1. Lalu ini kita menggunakan BR untuk memulai baris baru. Selanjutnya pada bagian foto, yaitu di sini bagian untuk foto slide-nya. Nih, di bagian ini, kelas slide ini menunjukkan bahwa foto ini bisa berpindah ke slide selanjutnya. Nih, bisa contohnya. Nih, ya fotonya bisa pindah. Lalu, button kelas, nih, brief, yang ini brief dan yang ini next. Yaitu ketika kita mengklik buttonnya itu, dia bisa pindah ke next atau ke sebelumnya. Seperti ini. Nih, kita pindah ke foto selanjutnya. Tapi kita bisa juga kembali ke foto yang sebelumnya. Nah, lalu ini bagian ini adalah indikator untuk di titik-titik di bawah fotonya seperti ini. Ketika kita memindahkan fotonya, bintik-bintik di bawah ini juga berpindah, berpindah tempat warnanya yang sebelumnya abu-abu menjadi oranye seperti ini. Nah, lanjut pada bagian CSS-nya. Nah, di halaman selanjutnya, saya akan menjelaskan di bagian JavaScript-nya. Pada bagian ini merupakan fungsi untuk melakukan foto yang akan bergerak itu, foto yang more slide. Nah, yang ini fungsi untuk pindah ke slide selanjutnya atau ke depan, sedangkan yang ini adalah fungsi untuk ke slide yang ada di sebelumnya, yang ke belakang. Jadi dia mundur seperti itu. Selanjutnya pada style CSS ini untuk fontnya tadi yang H1 yang di atas. Terus ini merupakan akhir dari presentasi kelompok kami. Kami mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan juga penjelasan kami yang masih kurang jelas. Mohon maaf sebesar-besarnya untuk Ibu Ardina dan juga kami ucapkan terima kasih yang sangat banyak untuk Ibu yang sudah memberikan sudut sini ilmu ini kepada kami. Selanjutnya kami tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada JS ini juga nih fungsi yang ini bintik-bintik abu ini akan bergerak warnanya. Ini juga kodenya ada pada bagian sini, function yang ada di sini semuanya. Oke, sekian dari saya. Nah, sudah aku tutupnya aku deh, Be. Masih. Saya tutup sendiri karena rekan saya tertidur.
Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak terjadi kesalahan, masih banyak kesalahan dalam menjelaskan. Kami ucapkan sekali lagi mohon maaf. Terima kasih banyak untuk Ibu. Baik, saya akan menjelaskan codingan untuk from login. Nah, bagian kode ini adalah from login yang memungkinkan pengguna memasukkan username dan password untuk mengakses sistem. Dimulai dengan elemen text session yang digunakan untuk mengelompokkan bagian from login. Di dalamnya terdapat tag div ID sama dengan login from, class content, dan style display sama dengan none. ID login form digunakan agar form ini bisa dikendalikan dan dikontrol dengan JavaScript. Style sama dengan display sama dengan none berarti form ini tidak akan langsung terlihat ketika halaman dimuat. Kemungkinan besar form ini akan ditampilkan hanya ketika tombol masuk ditekan. Di dalam tag div ini ada elemen heading 2, login sebagai judul form. Kemudian ada dua input. Yang pertama itu input type text ID username, placeholder masukkan username untuk memasukkan username. Dan untuk type yang password itu untuk memasukkan password di mana teks yang diketik akan disembunyikan setelah itu. Setelah itu ada dua tombol. Yang pertama button class sama dengan button itu ketika diklik tombol ini akan memanggil fungsi login yang kemungkinan akan memproses validasi username dan password. Kalau yang button class sama dengan button on click go back kembali itu tombol akan memanggil fungsi go back yang mungkin digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya atau menyembunyikan form login. Terakhir ada text script itu untuk menghubungkan file JavaScript eksternal. File ini kemungkinan besar berisi kode untuk menangani proses login dan navigasi dalam website. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian dashboard. Nah, pada bagian dashboard sendiri ini, seperti biasa kita tetap harus memanggil HTML yang terlebih dahulu. Lalu kita langsung lanjut saja ke bagian body, di mana body ini terdapat ada font family, Times New Roman, dan juga background color, di mana nantinya halaman dari website itu sendiri akan tulisan fontnya itu akan menjadi Times New Roman semua, dan juga background colornya menjadi warna orange muda. Kemudian di sini ada tabel. Tabel itu sendiri ini untuk membuat bagian tabel ini nantinya, iya di bagian tabel ini, sebentar kita akan coba login lagi dulu ke dalam websitenya. Baik, di sini. Nah, di sini adalah di bagian tabel. Ini kita buat tabel. Terus di sini kan ada bagian width. Width-nya ini adalah untuk lebar 80% tabel dari halaman gitu loh. Terus juga selanjutnya ada margin, yaitu auto, supaya nantinya tabel berada di tengah halaman. Dan selanjutnya itu untuk border collapse, supaya nantinya pada bagian kolom ini nantinya akan terhubung gitu satu sama lain. Nah, ini supaya nantinya terhubung sesama lain, makanya di bagian tabel-tabelnya ini dia terlihat luas lebar kayak gitu. Nah, selanjutnya ada di THTD. THTD itu sama di mana untuk tabel juga masih untuk bagian border dari tabel itu sendiri yaitu berwarna hitam. Terus ada stock control di mana stock control sendiri ini adalah untuk mengatur tombol-tombol dari stok barang ini. Ini yang berwarna orange ini untuk mengatur tombol tambah dan juga kurang ini. Kemudian Kemudian stok BTN ini adalah untuk mengatur warna dari atau tampilan dari tombol itu tersebut gitu, supaya nantinya menjadi warna orange seperti di website. Dan stok BTN hover yang ini, bagian ini itu adalah untuk membuat ketika tombol tambah atau kurang ini tekan akan berwarna seperti orange tua seperti itu. Selanjutnya kita langsung ke bagian logout.
logout BTN, di mana logout BTN ini adalah untuk mengatur tombol logout yang ada di halaman website juga. Dan selanjutnya di sini ada logout BTN hover. Pokoknya kalau ada hover itu berarti untuk mengubah tampilan tombol ketika nantinya ditekan gitu. Makanya ketika tombol logout ditekan juga akan berubah menjadi orange tua. Tombol cek pemasukan pengeluaran juga ketika ditekan akan menjadi orange tua. Kayak gitu. Selanjutnya itu ada di bagian body untuk tabelnya sendiri, di mana di sini saya membuat untuk tabelnya. Nah, tabelnya ini kan di sini ada bagian TR. TR ini untuk bagian kayak heading dari tabel-tabelnya itu nih, TH-nya ini. Makanya setelah kita buka di TR, kita isi TH. Nah, itu kan nanti keluar gitu di bagian heading tabel-tabelnya. Nah, ini nama teh, harga unit, stok, terus juga ada update stok kayak gitu. Itu yang dinamakan heading tabel. Terus ada bagian dari kedua yaitu badinya dari tabel gitu kita isi TD. Nah, TD itu kita isi nih ada black tea, green tea, white tea, oolong tea dan masih banyak lagi gitu loh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan setiap bagian dari per baris gitu, per baris dari bagian black tea ini. Nah, di bagian black tea ini kan ada TD. TD black tea ini akan menghasilkan keluaran tulisan berupa ini yang ada di kolom sebelah kiri di nama T itu black tea ini. Kemudian ketika kita memanggil TD lagi, berisikan price akan terlihat outputnya yaitu harga dari black tea tersebut dengan ketika kita melihat lagi di sini bawahnya ada TD, TD untuk stok, di mana 10 itu untuk jumlah stok awal dari black tea itu sendiri. Ini stoknya ada 10, harganya ada 20.000. Kemudian ketika kita kembali ke codingan lagi, itu ada di bagian TD class atau stock control ini, yaitu ada namanya one click button ini untuk tombol tambah kurang dari stok tersebut gitu. Makanya di sini ada tulisan kayak -1 kayak gitu. Makanya supaya ketika kita klik kurang, maka nanti dia itu bakal kayak mengurang satu satu gitu. Nah, kenapa tombol itu bisa kayak berjalan seperti itu? Karena tombol itu ada JS-nya. Nah, JS-nya itu sebentar saya. Nah, JS-nya itu ada di bagian function ubah stok. Nah, function ubah stok inilah yang memanggil supaya tombol tadi itu jalan. Ketika kita klik, dia bisa langsung membaca, oh kita mau ngurangi nih atau kita mau menambahkan. Maka di sini ada input, terus ada juga kayak min stok kayak gitu. Terus kita balik lagi ke dashboard. Itu di sini ada tombol untuk keuangan juga. Di sini kita pakein ini pemasukan -2 RP pakai span ID, total income gitu. Nah, kenapa ini dia juga bisa otomatis gitu ngebaca karena di JS-nya juga, di JS-nya itu ada namanya ini function cek keuangan. Makanya dia bisa membaca ketika kita nambahin atau ngurangin stok, dia bisa langsung kebaca gitu loh harganya dikaliin gitu, dikaliin sama jumlah stok yang kita tambah atau kurang. Terus di sini ada tombol logout. Nah, tombol logout ini tuh supaya ketika kita tekan kayak tadi, tekan tombol logout ini, dia langsung bisa balik ke beranda. Nah, makanya di sini kan kita ada manggil gitu kan, manggil di bagian logout ini di JS. Nah, ini function logout. Kita mau ngebalikinnya kan window.location.have ke nyoba.html kayak gitu. Makanya dia bisa langsung balik ke beranda karena codingan dari beranda sendiri itu ada di nyoba.html. Oke, seperti itu saja. Saya akan kembalikan ke moderator.